Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas indeks kita dalam satu minggu ke depan seperti apa pergerakannya. Seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya beberapa hari saya tidak membuat video karena saya melihat indeks kita juga seperti yang teman-teman perhatikan bahwasanya tekanan jualnya masih sangat kuat. Jadi saya lebih memilih tidak membuat video apapun supaya apa? Supaya teman-teman tuh nggak terjebak dalam suatu analisa yang saya buat gitu. Jadi di sini teman-teman perhatikan indeks kita jatuh dan sekarang berada di level harga 6.639. Kalau teman-teman perhatikan di sini sebenarnya dia memasuki area key level penting dia, area yang benar-benar menjadi suatu kunci dan juga sebenarnya ini menjadi area demand yang sangat bagus yang bisa teman-teman manfaatkan gitu. Namun bagi teman-teman yang tidak risk taker ya lebih baik wait and see. Tapi bagi teman-teman yang sudah pandai mengukur risiko, sudah mengerti bagaimana caranya melakukan pembatasan risiko dan risk taker, ini sebenarnya bisa teman-teman manfaatkan untuk buy on weakness gitu. Yang penting perhatikan sektornya karena kondisi indeks kita berada di bottoming tapi kita salah pilih saham seperti salah sektor itu cukup berbahaya juga teman-teman. Misalnya dengan indeks kita yang seperti sekarang, teman-teman ketahui juga bahwasanya saham yang paling tertekan adalah perbankan. Jadi ketika kita sudah tahu bahwasanya sektor perbankan paling tertekan di kondisi sekarang, ya kita jangan masuk ke sektor itu terlebih dahulu. Tunggu aja momentumnya, akan ada waktunya dia akan trending gitu. Jadi coba kita beralih dulu dari sektor perbankan ke sektor apa yang memungkinkan yang bisa memberikan kita profit dengan kondisi indeks kita yang sekarang. Karena sebenarnya ini dia benar-benar memasuki area demand zone-nya, teman-teman. Dan juga memasuki area key level pentingnya. Kalau seandainya dia break di bawah 6.500, itu bisa menjadi suatu warning dan juga bisa teman-teman katakan bahwasanya crash itu akan terjadi. Karena apa? Tandanya dia break dari low sebelumnya dan itu menjadi suatu hal yang sangat berbahaya. Tandanya dia membuat lower low baru begitu. Jadi kita berharap indeks kita jangan break sampai di bawah 6.500 dan ini adalah area yang teman-teman bisa manfaatkan dan lihat saham-saham apa aja yang benar-benar berada di area bottoming dan teman-teman bisa manfaatkan dengan situasi sekarang sektor apa yang diuntungkan dan kemungkinan sektor apa yang akan jalan ke depannya. Seperti yang teman-teman perhatikan misalnya sektor perbankan dengan kondisi sekarang sangat tertekan yang dimana suku bunga kita juga belum ada kejelasan apakah akan dinaikkan atau tidak dan juga inflasi kita telah meningkat dan USD IDR kita juga seperti yang teman-teman perhatikan IDR kita terus melemah terhadap USD dan di sini kalau teman-teman perhatikan dia hampir sentuh 15.000 teman-teman, hampir sentuh 15.000 dan juga di video-video saya yang sebelumnya saya sudah pernah katakan besar kemungkinan kalau seandainya dia break area ini dia akan sentuh 16.000, kemungkinan besar 16.190 ini untuk menutup gapnya gitu. Jadi kalau seandainya benar-benar USD IDR kita akan sentuh area ini, tentu sektor perbankan lah yang paling terpukul dengan kondisi yang seperti sekarang gitu. Jadi kita cukup wait and see untuk saham-saham sektor perbankan dan juga bisa manfaatkan opportunity-nya gitu. Kita akan tunggu BBRI, BBCA, BBNI dan Mandiri di mana area bottoming-nya nanti kita akan info di grup WhatsApp dan juga di grup Telegram. Nah, di video kali ini saya hanya ingin membahas saham-saham yang bisa teman-teman perhatikan dalam satu minggu ke depan. Tapi ingat, ini hanya disclaimer on. Saya cuma ingin katakan bahwasanya kalau seandainya teman-teman tipe trader risk taker dan juga teman-teman yang berani mengambil risiko dan juga misalnya teman-teman sudah pandai bagaimana mengukur risiko teman-teman, ya teman-teman bisa pertimbangkan saham-saham yang akan kita bahas di video kali ini. Namun kalau seandainya teman-teman tipe trader yang tidak berani mengambil risiko, lebih baik saya lebih menyarankan menunggu atau tidak usah melihat market terlebih dahulu. Itu jauh pilihan terbijak bagi teman-teman yang tidak ingin mengambil risiko lebih besar gitu. Namun kalau seandainya teman-teman sudah pandai mengukur risiko, teman-teman bisa pertimbangkan saham-saham yang ingin kita bahas di video kali ini. Di sini teman-teman perhatikan ada 4 saham saja yang ingin saya bahas di video kali ini supaya tidak terlalu banyak pilihan sebenarnya. Dan kalau seandainya pun terlalu banyak pilihan, nanti itu membuat teman-teman malah jadi bingung. Nah, di sini kita akan coba bahas saham MTech terlebih dahulu. Kita bahas saham MTech terlebih dahulu. Sebenarnya saham MTech ini saya sudah jauh hari pantau saham ini dan kebetulan di hari ini juga sebenarnya dia sudah memasuki area demand zone kita, teman-teman. Dia sudah memasuki area demand zone kita. Tadi sebenarnya kalau teman-teman dapat di harga 1.500
ini sangat bagus saham MTEK karena untuk stop lossnya juga sangat kecil di bawah 1480 gitu. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin entry di perdagangan besok, teman-teman bisa lakukan dan sebenarnya risikonya cukup gede juga, jadi sekitar 6% di 1460. Dan di sini teman-teman juga harus ketahui bahwasanya tidaklah bijak ketika teman-teman entry dengan kondisi market sekarang, teman-teman swingkan sahamnya gitu, swingkan sahamnya. Jadi kalau seandainya teman-teman dapat 5% atau di atas 5%, ya lebih baik saya katakan kepada teman-teman realisasikan aja profitnya gitu. Karena dengan kondisi market sekarang itu kita tidak mempunyai pilihan untuk kita swingkan sahamnya, teman-teman. Jadi sebenarnya untuk MTEK sendiri ini memasuki area demand-nya. Jadi kembali di teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk coba entry di saham MTEK ini? Yang penting selagi dia tidak berada di bawah 1480, teman-teman bisa coba koleksi saham MTEK gitu. Yang penting untuk stop loss-nya jaga-jaga di bawah 1480 gitu. Nah, selanjutnya saham SCMA kita akan bahas di video kali ini. Di sini teman-teman perhatikan sebenarnya secara structure market SCMA ini kita sudah memforecast dia akan kejar area 304 nih, namun dia terkena dampak juga dengan kondisi indeks kita dan benar aja di perdagangan hari ini dia tertekan, teman-teman. Dia tertekan. Di sini sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman ingin bottom fishing, ini area yang bagus, teman-teman. Ini area yang bagus. Jadi kalau seandainya di perdagangan besok SCMA ini memasuki area ini kembali, teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry gitu. Teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry. Nah, untuk stop lossnya sendiri cukup di bawah 190. Jadi ini benar-benar di area bottoming. Kalau seandainya dia break area ini, ya apapun risikonya, seberapa besar pun dana yang teman-teman floating loss, wajib cut loss. Wajib cut loss gitu. Nah, di sini sebenarnya areanya masih cukup fresh, area 190 sampai 194. Jadi kalau seandainya besok dia masih dikasih memasuki area ini, ya teman-teman bisa lakukan bottom fishing gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas dua saham consumer, yaitu saham Unilever salah satunya. Tadi di Unilever saya coba entry di 4.700 karena apa? Sebenarnya di sini kalau teman-teman perhatikan, saya hapus dulu gambarnya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di sini, dia memasuki area demand-nya, teman-teman. Ini adalah memasuki area penting, teman-teman. Ini memasuki area penting namanya. Jadi kalau seandainya dia break di bawah area ini, tentu dia akan drop gitu. Jadi tadi saya perhatikan dia memasuki area ini dan benar aja buyer mulai masuk. Makanya saya entry tadi di harga 4.700 untuk Unilever ini sendiri. Untuk stop lossnya sendiri saya akan letakkan di bawah 4580. Jadi stop lossnya juga nggak gede dan kita bisa manfaatkan dan kemungkinan besar dia besok bisa jalan gitu. Target TP kita ada di 5080. Sebentar ya, kita buat seperti ini. Nah, target jual kita ada di 5080 gitu. Jadi untuk Unilever sendiri kalau seandainya dia masih mencoba memasuki area demand-nya ini, teman-teman bisa pertimbangkan. Dan untuk stop loss-nya sendiri kita cukup di bawah 4580. Kita letak di 4550 tadi kita buat stop loss-nya. Nah, kita buat dulu. Nah, area stop loss kita ada di 4550, teman-teman. Oke, itu untuk Unilever. Selanjutnya ada saham Indofood. Nah, ini Indofood kalau teman-teman perhatikan sebenarnya di sini sahamnya secara trennya sangat bagus. Di sini teman-teman dapat lihat trennya dia sangat konsisten membuat higher high dan higher low-nya. Dan di sini dia memasuki demand zone-nya, teman-teman. Jadi di sini teman-teman sebenarnya bisa manfaatkan ketika dia memasuki area 6725 ini tadi. Namun kalau seandainya besok dia tidak dikasih lagi memasuki area itu, teman-teman pun masih bisa entry gitu karena stop loss-nya juga masih kecil, teman-teman, sekitar 3,6%. Jadi untuk Indofood sendiri sebenarnya masih menarik kalau seandainya teman-teman masih ingin coba entry saham Indofood ini karena secara structure dia masih konsisten membawa higher high dan higher low dan di sini dia memasuki area demand zone-nya gitu. Jadi untuk stop loss-nya sendiri cukup di bawah 6.600 gitu. Nah, kalau untuk konsumer sendiri seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya ketika tekanan inflasi tinggi dan suku bunga dinaikkan biasanya saham-saham yang berada di sektor konsumer itu besar kemungkinan akan diuntungkan. Jadi teman-teman bisa coba pertimbangkan
untuk perhatikan saham-saham yang berada di sektor konsumer sendiri gitu. Saya tadi melihat sebenarnya saham-saham sektor energi sudah seperti ada technical rebound, namun saya pribadi tidak ingin coba rekomendasikan saham itu karena masih terlalu high risk. Saya takutnya saham itu akan transisi dari secara sektornya. Saya nggak inginkan nanti saya rekomendasikan ternyata kita terjebak dalam perpindahan sektornya gitu. Jadi kita coba menunggu dulu momentum yang benar-benar tepat untuk masuk di sektor energi. Di sini saya lebih memilih coba fokus di saham sektor konsumer karena dengan kondisi yang seperti ini kemungkinan besar saham-saham sektor konsumer masih bisa trending gitu. Namun ya nggak ada yang pasti, namanya analisa pasti bisa salah gitu. Jadi yang paling penting adalah ketika teman-teman menjalankan analisa teman-teman tuh jalankan dengan stop loss. Itu adalah metode yang paling benar dan paling bagus ketika teman-teman menjalankan suatu metode. Tidak ada metode yang paling benar ketika teman-teman menjalankannya nggak dengan stop loss. Itu sangat berbahaya, apalagi teman-teman entry di saham yang notabene itu yang nggak jelas, itu sangat berisiko ketika teman-teman menjalankannya dengan tidak menggunakan stop loss gitu. Jadi mungkin di video kali ini hanya 4 saham ini aja yang saya ingin bahas. Jadi saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan semoga di dalam beberapa hari ke depan indeks kita akan melakukan technical rebound gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Kita tidak ingin berlama-lama. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.